Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan bacakan artikel berita yang dilansir dari tagar.id dengan judul PA212 Politik Dinasti Sudah Menular ke Ma'ruf Amin. Politik dinasti zaman Jokowi terparah sepanjang masa. Viral relawan Jokowi, Solo tak butuh Gibran. PA212 Politik Dinasti Sudah Menular ke Ma'ruf Amin. Novel Bamomin memandang politik dinasti keluarga besar Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menular kepada keluarga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tagar.id. Ketua Media Center Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamomin memandang politik dinasti keluarga besar Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menular kepada keluarga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Siti Nur Aziza merupakan putri kandung dari Ma'ruf Amin, ikut meramaikan kontestasi pemilihan Kepala Daerah 2020 sebagai calon wali kota Tangerang. Dan penyakit ini menular sampai kepada KMA atau Kiai Ma'ruf Amin yang anaknya Azizah maju bersama Ruhama Ben dalam Pilkada Tangsel yang didukung oleh Demokrat dan PKS, katanya dihubungi Tagar Jumat 24 Juli 2020. Novel menilai politik dinasti yang dibangun keluarga besar Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dapat merusak iklim demokrasi di Indonesia. Dengan begini, iklim demokrasi dirusaknya sendiri dengan politik aji mumpung atau politik hierarki ini, sehingga kesempatan putra-putri daerah yang lain ditutup kesempatannya dan terhentinya perkaderan politik, ujarnya. Kendati demikian, dia berharap kehadiran keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yakni Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo atau Sarah yang diusung Gerindra dan PDI Perjuangan dapat mengalahkan dinasti politik tersebut. Lawan politik dinasti juga yaitu ponakan Prabowo yang bernama Saraswati bersama-sama menghadapi politik dinasti juga dari keluarga Ratu Atut yang sudah merajai politik dinasti Banten, ucap Novel. Dia berpandangan politik dinasti yang kini dikuasai petinggi-petinggi di negeri ini dapat memupuskan harapan putra-putri terbaik di tanah air untuk mengabdi bagi masyarakat di daerah-daerah mereka. Lantas dia juga menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR segera membentuk rancangan undang-undang untuk menolak adanya dinasti politik di Indonesia secara umum sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang majemuk ini. DPR harus dengan segera membuat RUU anti politik dinasti agar negara ini bisa keluar dari cengkraman para badut politik yang mengalahkan segala cara demi ambisi politik kotornya, kata dia. Novel juga berharap agar masyarakat tidak terlalu berlebihan dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon wali kota dan wali kota seperti di Pilpres 2019 lalu. Politik dinasti zaman Jokowi terparah sepanjang masa. Novel Bamomin menilai politik dinasti di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jokowi menjadi perjalanan politik terparah sepanjang masa. Ketua Media Center Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamomin menilai politik dinasti di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi perjalanan politik terparah sepanjang masa. Hal itu diungkapkan mengingat keluarga besar Jokowi mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 di beberapa daerah. Politik dinasti di rezim ini menjadi presiden terburuk sepanjang masa dalam masa kepemimpinan di Indonesia, yaitu tepatnya dari kepemimpinan Orde Lama sampai reformasi. Saat inilah di zaman Jokowi paling terparah sepanjang masa, katanya dihubungi Tagar Jumat 24 Juli 2020. Novel menegaskan kekuatan politik yang dibangun hanya untuk menguntungkan keluarga besar Jokowi. Lantas dia menduga ini menjadi sebuah keserakahan. Baru saja berjalan 6 tahun kepemimpinannya, namun sudah membangun dinasti politik demi keluarga besarnya dan benar-benar diduga sangat serakah, mulai dari mantunya, besanya sampai iparnya. Semua maju ingin menguasai kepemimpinan di berbagai daerah, ujarnya. Dia berpendapat masa kepemimpinan Jokowi dengan Presiden RI ke-1 Soekarno dan Presiden ke-2 Soeharto sangat berbeda. Menurutnya di era terdahulu tidak ada politik dinasti. Padahal Soekarno pada saat itu tidak pernah ada politik dinasti. Ketika menjabat anaknya maju dalam pertarungan pilkada, bahkan Soeharto dengan 32 tahun memimpin juga tidak ada anaknya maju dalam pilkada, kata dia.
Novel berpandangan politik dinasti ini sengaja dibentuk keluarga besar Jokowi agar pucuk kekuasaan di beberapa daerah tidak jatuh ke tangan orang lain. Politik dinasti itu jelas secara seiring sejalan dengan politik hierarki yang sangat memanfaatkan peluang kedudukan Jokowi sebagai presiden. Dengan berbagai cara dilakukan agar kekuasaan tidak jatuh atau jauh dari genggaman jabatannya, ucap Novel Bamomin. Viral relawan Jokowi, Solo tak butuh Gibran. Relawan Jokowi Kusuma Putra menilai Ahmad Purnomo lebih pantas memimpin Solo dibandingkan Gibran, putra presiden. Video menyebar luas di media sosial ehwal tokoh relawan pendukung Jokowi, BRM Kusuma Putra, menentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo. Kusuma menegaskan Solo tidak membutuhkan putra presiden Jokowi itu. Figur seperti Pak Ahmad Purnomo yang dibutuhkan kota Solo, kata Kusuma dalam video pendek seperti diunggah akun Instagram Sanglang 107 Kamis 23 Juli 2020. Tagar menemukan ucapan Kusuma itu direkam pada 30 Juni 2020 atau 17 hari sebelum PDIP resmi mencalonkan Gibran. Pada hari itu Kusuma melakukan jumpa pers di rumah makan Kaki Lima Solo. Namun belakangan video pendiri kelompok relawan Jokowi Amin Daulat Indonesia atau JADI ini viral. Semoga tidak memicu perpecahan dalam PDIP, ujar pemilik akun Sangalang 107. Menurut Kusuma, masyarakat Surakarta itu majemuk, oleh karena itu Solo membutuhkan wali kota yang dapat menyatukan setidaknya antara kelompok nasionalis dan religius. Oleh karena itu, Pak Purnomo yang lebih pantas memimpin kota Solo. Beliau adalah figur pemersatu, ucapnya. Kusuma berharap kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjatuhkan pilihannya kepada Purnomo. Dari segi pengalaman, Purnomo lebih berpengalaman dibandingkan Gibran. Purnomo telah menjabat 2 periode sebagai wakil wali kota Solo. Jadi secara logika beliau berpengalaman memimpin. Beliau lebih tahu sistem pemerintahan kota Solo, katanya. Tapi pada 17 Juli 2020, Dewan Pimpinan Pusat PDIP menjatuhkan pilihannya pada Gibran sebagai calon wali kota yang berpasangan dengan Teguh Prakosa, mantan Ketua DPRD Surakarta. Partai Kepala Banteng akan mendaftarkan keduanya untuk bertarung di Pilkada Solo pada Desember 2020. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.